Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tijar Barok dari kelas F NPM 19219135. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah telah kurikulum PENJAS, yaitu tentang kurikulum pendidikan jasmani. Nah, pada pembahasan materi kali ini terdapat beberapa rumusan masalah, ya, diantaranya yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani, yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani, yang keempat ruang lingkup materi pendidikan jasmani, yang kelima isu kurikulum dari pendidikan jasmani. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan jasmani. Mungkin ya sudah pada tahu ya rekan-rekan semuanya bahwa pendidikan jasmani ini merupakan sebuah pendidikan, ya, yang memang melalui aktivitas jasmani, itu menurut Jason Fering, ya. Jadi menurut umumnya pendidikan jasmani adalah sebuah aktivitas jasmani yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti itu. Nah, kemudian pendidikan jasmani juga dapat diartikan sebagai pendidikan melalui fisikal, ya. Jadi pemahaman ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani juga terkait dengan respon emosional, hubungan personal, perilaku kelompok pembelajaran, mental, intelektual, emosional, dan juga estetika. Seperti itu. Yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Jadi dalam pendidikan jasmani sendiri ada program tersendiri, ya. Nah, di sini yaitu setiap adanya upaya pembangunan dari sebuah kurikulum, ya, pasti sudah tentu, ya, dan sesuai perspektif filosofis yang biasanya memuat asumsi dasar tentang masyarakat, manusia, dan juga pendidikan. Seperti itu. Nah, jadi ya dalam sebuah asumsi dasar program pendidikan jasmani itu sendiri ini, ya, memang pendidikan jasmani ini berorientasi pada perspektif sehingga banyak guru yang tidak percaya bahwa PENJAS mampu menemukan nilai dan karakter positif selain sebagai menjadi pendataan atlet dari anak-anak yang berbakat, gitu. Dari perspektif aktualisasi diri, ya, kurikulum diarahkan kepada peserta didik dan pencapaian otonomi individu dan pengarahan diri. Jadi siswa bertanggung jawab untuk menentukan sendiri arah tujuan mengembangkan keunikan pribadi dan untuk memandu sendiri kegiatan belajarnya. Seperti itu. Jadi kurikulum disusun untuk menyediakan tantangan, ya, bagi setiap orang untuk melampaui limit kemampuan sebelumnya, gitu. Jadi untuk melintasi batas-batas pribadi agar tercapai persepsi baru mengenai diri. Seperti itu. Kemudian lanjut kepada karakteristik program pendidikan jasmani. Jadi karakter program pendidikan jasmani sendiri yaitu developmentally appropriate practice, ya. Artinya bahwa tugas ajar disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut, gitu. Jadi demikian tugas ajar tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak didik yang diajarnya. Seperti itu. Nah, perkembangan atau kematangan dimaksud mencakup fisik, psikis, dan juga sosial, ya, dan juga maupun keterampilannya. Jadi tugas ajar itu juga harus mampu
mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik individu dan mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik, seperti itu. Jadi ya, oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman tentang azas serta esensi modifikasi penjas ataupun fasilitas dan perlengkapan penjas akan banyak membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran penjas. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu ada ruang lingkup materi dari pendidikan jasmani. Jadi di sini ada menurut BNSP ya, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, permainan dan olahraga. Jadi meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan juga non lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, bulu tangkis, dan bela diri serta aktivitas jasmani lainnya. Seperti itu. Kemudian aktivitas pengembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 3. Aktivitas 6 meliputi ada ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya juga. 4. Ada aktivitas ritmik ya. Nah, di dalam aktivitas ritmik ini meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan juga senam aerobik. Kemudian yang ke-5 ya, ada aktivitas air ya. Ada permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang. Kemudian ke-6 ada pendidikan luar sekolah yang meliputi ada piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan juga mendaki gunung. Dalam yang terakhir, dalam kesehatan ya, ada penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat ya, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya ada isu dari sebuah kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, isu program aspek materi dan distribusi alokasi waktu materi ataupun bahan ajar yang banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali. Ya memang ya, untuk setiap pembelajaran di sekolah-sekolah itu pendidikan jasmani itu hanya 1 minggu 1 kali pertemuan ya. Yang memang itu juga tidak banyak cukup waktu ya dalam sebuah penyampaian materi ataupun pemaparan materi ya dari guru dari peserta, dari pengajar ke peserta didik. Ya, memang sangat cukup sulit juga ya ketika penerapan sebuah pembelajaran pendidikan jasmani yang memang akan diterapkan kepada siswa itu hanya 1 minggu 1 kali. Nah, memang itu tidak cukup ya, benar juga gitu. Jadi efeknya kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak gitu, ataupun psikomotor, dan juga guru memaksakan diri mengajar olahraga, berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga, kurang perhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi, kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Jadi kurang perhatikan aspek gerak dasar dari siswa. Kedua, ada isu proses belajar mengajar ya. Di antaranya ada variasi aktivitas belajar ya, cenderung miskin ya, kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa gitu. Aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas ya. Aktivitas penjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat gitu. Jadi penjas adalah merupakan belajar gerak dan belajar sambil bergerak, kurang dipahami pengajar gitu. Jadi ya, sejumlah siswa
dengan pengajar, lapangan dan alat tidak sesuai gitu. Jadi pengembangan aspek afektif kurang mendapat perhatian gitu. 3, ada isu evaluasi. Jadi pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar ya. Di bahan ajar pedagogi olahraga gitu ya, materi evaluasi kognitif kurang relevan dengan materi yang diberikan dalam KBM. Situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif gitu. Juga alokasi waktu PBM yang sangat terbatas dilaksanakan pengetesan gitu. Jadi isi jumlah dan karakteristik siswa. Jadi jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dengan karakteristik yang heterogen. Kemudian kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas meliputi peralatan, ruangan dan lahan untuk melakukan aktivitas penjas masih sangat kurang, tidak memadai ya, memang dalam sebuah pembelajaran penjas ya, untuk mendukung terciptanya sebuah pembelajaran yang kondusif khususnya dalam pembelajaran olahraga di sekolah-sekolah yang memang harus ditunjang dengan yang pertama lapangan, yang kedua alat ya, dan juga waktu gitu. Jadi itu semua menurut saya harus ditunjang gitu oleh satuan pendidikan ya, supaya terciptanya sebuah pemahaman dan juga sebuah efektivitas dalam pembelajaran olahraga seperti itu. Kemudian isu keberhasilan penjas ya, efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah gitu. Jadi penafsiran mutu program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh kualitas lulusan yang diharapkan dalam memiliki berbagai keterampilan penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik, bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas fisik, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatannya dalam kegiatan jasmani, kemudian menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup sehat. Nah, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Nah, ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam pelafalan kata ataupun dalam menjelaskan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.